Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha membuka pandangan tentang sukma kawekas. Tapi sebelum itu kita harus ketahui dulu, apa sih sebenarnya manusia itu? Ada apa saja di dalamnya? Yang pasti manusia itu memiliki badan halus dan badan kasar. Badan kasar adalah wujud tubuh kita sekarang ini, dan badan halus sendiri ada ruh, sukma, jiwa, nyawa yang lengkap dengan piranti batin diantaranya. Pernahkah Anda bayangkan jika tubuh Anda ditinggalkan oleh badan halus, maka yang ada hanya tinggal jasad atau bangkai manusianya saja? Dan sebaliknya, jika hanya badan halus saja dan tanpa jasad, maka ini justru menakutkan. Tentunya itu semua tidak bisa dikatakan sebagai manusia. Kemudian apa sih sebenarnya fungsi jasad ini? Ya sebenarnya banyak sekali, tetapi pada hakikatnya adalah sebagai alat atau media bagi rohani di dalam menjalankan aktivitasnya. Jika badan kita ini memiliki aktivitasnya seperti yang sudah kita ketahui, maka begitu pula dengan ruh. Ruh juga memiliki perjalanannya sendiri, meskipun ruh tersebut masih terikat dengan tubuh kita. Hal ini dijelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang yang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa orang yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi Allah bagi kaum yang berpikir. Tiada lain di situ maksudnya adalah perjalanan ruh. Jadi di antara badan halus manusia seperti ruh, sukma, jiwa dan lain-lain akan banyak sekali, akan panjang sekali jika dikupas. Dan kali ini kita coba kupas tentang sukma kawekas. Wujud sukma yang mampu terdeteksi adalah sama persis seperti rupa diri kita, tetapi ini hanyalah wujud badan halus saja. Seperti itulah wujud badan halusnya. Dan sukma tersebut sebenarnya terbagi di dalam beberapa bagian, bisa sampai 7 bagian, dan semua itu berwujud seperti diri kita semua. Dan yang dinamakan sukma kawekas adalah keutuhan dari ketujuh sukma yang terkumpul dalam pribadi kita. Berkurangnya satu sukma saja pada diri kita pun belum bisa dikatakan sukma kawekas. Kepenuhan dari ketujuh sukma itulah sukma kawekas. Jadi sukma kawekas itu merupakan sumber hidup sebetulnya, asal mula hidup, serta juga sebagai tujuan akhir dari hidup kita. Lalu bagaimanakah untuk mengenali dari ketujuh badan halus tersebut atau ketujuh sukma tersebut, sehingga kita bisa memahami, mempelajari ataupun mengkondisikan di dalam diri kita? Mari kita bahas tema video ini sampai selesai. Dari ketujuh sukma tersebut, yang pertama adalah badan halus. Jadi selain badan kasar, maka yang ada pada badan kita adalah badan halus. Penampakan sebuah badan halus pada seseorang yang hanya bisa dilihat saja tanpa mampu berbuat apa-apa, jadi hanya tampak sebuah badan halus saja tanpa mampu berbuat apa-apa di situ. Bahkan terkadang justru badan halus tersebut terhukum karena laku keseharian manusia, sebuah badan halus yang belum terlatih dan belum memiliki kemampuan apa-apa. Sukma yang pertama adalah badan halus saja, sosok badan halus yang belum terlatih apa-apa. Kemudian yang kedua adalah nafsu. Perlu kita ketahui bahwa nafsu yang merupakan elemen jiwa, nafsu memiliki unsur ruh yang berpotensi untuk mendorong pada keinginan, baik itu ke arah perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Nafsu diciptakan Allah SWT sebagai perangkat uji manusia sebetulnya.
Karena wujud nafsu tidak bisa terlihat oleh indera penglihatan manusia. Oleh karena itu, nafsu hanya bisa dilihat oleh mata batin dengan wujud sama seperti diri kita. Di dalam nafsu ini ada nafsu yang baik, yakni nafsu yang tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nafsu yang buruk adalah nafsu yang mengikuti keinginan ego manusia. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi membagi nafsu dalam 7 tingkat yang dikenal dengan istilah marotibun nafsi, dari nafsu yang paling rendah sampai nafsu yang paling tinggi, nafsu yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang terendah adalah nafsu amarah, kemudian nafsu lawamah, nafsu sufiyah, nafsu mutmainah, nafsu rodiyah, nafsu mardiyah. Di peringkat ini nafsu yang paling tinggi adalah nafsu kamilah, nafsu yang sudah menyatu dengan Rabbul Jalil. Jadi wujud nafsu ini juga berbentuk seperti badan halus kita. Jadi di sini kita tidak boleh berpikir bahwa wujud dari nafsu ini jelek, karena ini bukanlah nafsu seperti yang pada umumnya, nafsu marah dan lain-lain. Tapi ini adalah nafsu yang utuh atau keutuhan nafsu. Keutuhan nafsu ini mencakup semua, termasuk baik dan buruk manusia. Itu pun berwujud sebagai badan halus juga. Kemudian sukma yang ketiga adalah nurani. Nurani merupakan salah satu keistimewaan tersendiri bagi manusia dari seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ranahnya sudah lebih luas. Seperti contoh kemampuan terkoneksi antara hati satu dengan hati yang lain. Jadi hati kita bisa tersambung kepada hati seseorang yang sudah memiliki kepekaan batin. Kita harus masuk ke dimensinya orang lain. Nurani si A yang bertemu dengan nurani si B, itu pun sama seperti wujud si A dan si B tersebut. Kemudian yang keempat adalah ilmu. Wujud sukma dari ilmu bersifat lebih luas lagi karena bisa sampai melalui sepanjang masa. Maksudnya, sebuah ilmu masih bisa selalu hidup sampai kapanpun, meskipun orangnya sudah mati. Ilmu ini luas sekali, mencakup ilmu lahiriah dan ilmu batiniah. Semua ilmu dari sains dan teknologi juga berasal dari batiniah, sebuah intuisi yang muncul pada seseorang yang memiliki garis takdir untuk perubahan dunia di situ. Sedangkan ilmu yang bersifat batiniah dari manusia tersebut merupakan sebuah energi yang mampu terdeteksi dari seseorang, atau ilmu yang terdeteksi. Maka yang nampak itu adalah wujud badan halus dari pengguna ilmu tersebut. Jadi pada hakikatnya bukanlah pemikiran atau pemahaman, akan tetapi rahmat dari Tuhan bagi sang pemilik ilmu tersebut. Pada tingkat ilmu ini, sukma sudah berkemampuan atau bisa kita rasakan kegunaannya. Jadi energinya bisa didaya gunakan, seperti contoh untuk pengobatan, melindungi keturunan dari jarak jauh mungkin, bahkan bisa bergerak untuk menembus kepada ruang dan waktu, baik itu masa depan dan lain sebagainya. Dan ini pun wujudnya adalah sebuah badan halus yang sama seperti pribadi kita juga. Kemudian yang berikutnya adalah rasa sejati atau rasa sejati. Rasa di sini bukanlah rasa lahiriah seperti rasa sakit dan lain-lain, tetapi rasa yang lebih dalam daripada itu, yakni rasa hidup atau rasa yang maha hidup itu sendiri. Jadi pada tahap ini manusia mampu menjalankan rasa hidup sejati. Oleh karena itu, sukma mampu memahami akan rahasia-rahasia Tuhan. Seperti contoh kemampuan merasakan dengan sendirinya keluh kesah saudara kita dan mampu merasakan kejadian alam semesta. Rasa itu adalah suatu kelompok di mana di dalamnya terdapat rahasia-rahasia ilahi. Karena itulah yang akan menguak jati diri kita. Rasa setiap orang yang sudah peka, maka akan sampai pada apa-apa yang terjadi. Di dalam setiap diri ada kesempurnaan. Ada pula rasa yang harus kita latih sehingga tercipta badan halus yang terwujud dan tahu
bahwa inilah sukma itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah sang aku atau guru sejati. Pada level ini adalah tingkat sukma yang sangat dalam. Inilah tingkat terdalam dari pengenalan diri sejati. Seperti contoh, seseorang yang sudah mampu menjadi mursyid, guru pembimbing, mampu mengetahui permasalahan orang lain dan membantunya. Maka wujud sang aku atau guru sejati adalah sebuah badan halus yang sama seperti kita juga. Kemudian yang ketujuh adalah kehendak. Pada tingkat ini adalah mutlak kuasa kehendak manusia yang satu dengan kehendak Tuhan. Kehendak manusia yang satu dengan kehendak Tuhan tersebut juga sama, berwujud seperti badan halus kita, karena tidak mungkin Tuhan menampakkan diri ke dunia ini secara langsung. Harus menggunakan media-media khusus, karena Tuhan itu sangat maha besar sekali. Dengan kehendak Allah yang ada pada diri kita, maka itulah yang dinamakan sukma kawekas yang sebenarnya. Para sahabat semua, secara wujud memang hanya sekedar badan halus yang menyerupai diri kita saja. Tetapi ini adalah banyak, karena ini adalah satu kesatuan yang jika dikupas, maka akan ada nafsu, nurani, ilmu, rasa, guru sejati, serta kehendak yang satu dengan kehendak Tuhan. Maka itulah yang mampu menunjukkan sebenarnya sukma kawekas pada diri kita, dan pada akhirnya kita akan sampai pada sukma kawekas atau kehendak Tuhan itu sendiri, yakni terkumpulnya ketujuh tingkat sukma yang ada di dalam diri kita, yang menjadikan satu kuasa dan satu kehendak Tuhan yang terwujud di dalam wadah diri kita sebagai wujud perbuatan Tuhan atau wujud af'al Tuhan yang bisa kita rasakan secara pribadi. Sesungguhnya hal seperti ini adalah sesuatu yang sangat mempribadi, sebuah pengalaman yang hanya perlu kita ketahui dan Tuhan saja yang mengetahui. Karena hal seperti ini tidak banyak kemampuan seseorang di dalam menerimanya. Sebuah pengalaman yang satu dengan kehendak Tuhan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.